So, hari ini kita kedatangan lagi laptop dari brand Acer dari lini Office Productivity-nya, yaitu Acer Swift 3. Dan spesialnya untuk yang ini, yaitu sudah menggunakan CPU dari AMD. So, udah pasti tahu dong kalau laptop yang udah pakai prosesornya si AMD itu berarti apa? Ya, lebih murah. Nah, jadi sebagus apa sih dari laptop tipis dan ringannya ini? Ya, mending kita bumper dulu. Selamat datang di channel Nyantai dengan gue Ali dan ini adalah Acer Swift 3 dengan CPU-nya AMD punya. Tapi sebelum itu gue ingin memperkenalkan channel ini. Jadi di sini kita sering ngebahas tentang teknologi dengan nyantai aja yang biasanya tuh suka bahasin tentang laptop, PC, gadget dan juga gear gaming. Jadi kalau kalian tertarik dengan konten kita, silahkan aja subscribe dulu channel ini dan mungkin kalau kalian tertarik untuk ngobrol lebih dalam seputar channel ini, kalian bisa aja nih join langsung Discord kita biar bisa sharing informasi, sharing rekomendasi juga dan juga ngobrolin produktif lainnya bareng teman-teman nyantai di sini. So, kalau kalian tertarik langsung aja cek deskripsinya untuk link invitation-nya. So, balik lagi ke laptopnya dan impresi pertama gue sama laptop ini sebelum gue buka adalah di bagian desainnya. Laptop ini punya warna pure silver di hampir semua sisinya, membuat kesan lebih berkelas. Walaupun agak mainstream juga, tapi tetap warna laptop yang begini selalu berhasil membuat sebuah produk itu lebih terkesan mewah. Aluminium chassis dengan ketebalan kurang dari 16 mm serta berat yang hanya 1,2 kg aja. Yang mana membuat laptop ini juga terasa sangat-sangat ringan dan tetap kokoh. Lalu kalau dibuka laptopnya, bagaimana tentang displaynya? Nah, untuk displaynya ini sendiri memiliki ukuran 14 inci dan gue cukup suka di bagian dagunya yang ada logo Acernya itu. Di desainnya ini nggak begitu lebar kayak baleho iklan jalanan, jadi ini membuat layar monitornya itu lebih luas lagi dan memberi kesan simple juga karena chassis monitornya ini juga aluminium. Jadi makin cakep dan kuat. By the way, kuat bukan berarti malah sengaja diketok palu gitu ya, kecuali kalau lo banyak duitnya. By the way, pas gue buka dan tes hinge-nya ini apakah bisa dibuka hingga 180 derajat, ternyata enggak ya. Mungkin karena dari angle-nya ini didesain ya elevated aja. Terus apakah jelek? Ya enggak juga. Desain elevated hinge itu pun juga bisa menciptakan ruang bawah dari bodi laptopnya yang langsung ke meja kerja, jadi nggak gampang panas. Ini menurut gue adalah sedikit dari jawaban permasalahan orang yang mau bekerja lama tapi takut overheat nih laptopnya. Soalnya agak mager gitu kalau kita pakai external fan yang notabene itu lebih gede lagi bentuknya. Lagian juga buat apa juga gitu ya. Toh laptop ini pun punya multiple cooling mode. Jadi asal nggak dipakai nge-game berjam-jam harusnya sih aman gitu. Tanpa extra fan atau semacamnya lagi gitu. Makin bikin kita terlihat lebih simple sambil produktif ya jadi masih tetap ganteng. Selain soal space barusan, hinge desain seperti ini pun juga bisa memanjakan orang-orang yang males pasang keyboard entah karena bikin spek mejanya berat atau apapun alasannya. Karena dari elevated hinge ini pun juga bisa memberikan posisi ngetiknya jadi lebih nyaman. Untuk keyboardnya dilengkapi backlit warna putih yang lumayan naikin estetika keyboardnya dan juga bantu banget kalau dalam keadaan gelap entah mati lampu atau mager nyalain lampu kalau mau pakai laptopnya. Ya kecuali kalau lo udah ngetiknya nggak lihat keyboard lagi sih. Tapi tetap yang agak bikin sebel dikit kenapa harus ada tombol power dibarengin sama keyboardnya. Untuk orang yang belum terbiasa sama keyboard jenis seperti ini, pasti di awal bakalan emosi tipis-tipis lah. Karena kalau lu salah pencet, laptopnya bakalan ke mode sleep. Terlebih buat anak-anak kuliah semester akhir yang udah kebiasaan pakai button home, page up, page down. Karena biasanya itu kalau di keyboard laptop lain tuh button-buttonnya tuh yang penting itu harusnya ada di kanan atas. Jadi yang baru hijrah gitu ya harus sabar dikit untuk neken buttonnya. Be gentle ya palingan seharian ya udah terbiasa lagi sih. Sama kayak klasik Acer Swift lainnya masih ada fingerprintnya. Masih sama, warnanya hitam posisinya itu ada di bagian bawah kanan keyboardnya. Cuma tetap nih, kenapa nggak dibuat warnanya itu sama kayak warna laptopnya gitu? Karena menurut gue itu agak mengganggu estetikanya. Coba dong ganti kalau bisa. Nah, itu barusan soal estetika dan berbagai macam suara tipisnya. Sekarang tentang colok-mencolok laptopnya alias di bagian portnya. Untuk portnya ada dua di kanan, yaitu USB port 2.0 sama audio combo jack. Terus di bagian kirinya terdapat 4, yaitu ada port HDMI, USB Type-C, USB 3.2 yang featuring power of USB charging dan juga port charging. Tapi sekalian aja nih ngomongin masalah chargerannya. Untuk chargerannya sendiri yang mini ini gue pribadi sih nggak ada masalah dan mungkin karena Acer Swift 3 ini benar-benar all out untuk menjadi laptop ringan, akhirnya produknya ini mungkin adalah solusi buat kita yang merasa keberatan karena males bawa adapter yang segede-gede gaban. Walaupun gue pribadi agak ngeri-ngeri sedep ya, karena konektornya ini kecil gitu ya, jadi kayak rentan patah atau rusak. Ya karena itu kita harus hati-hati lagi nih kalau lagi main laptopnya ini sambil ngecas, apalagi kalau lagi pakai laptopnya di tempat yang rame.
Overall, walaupun terkesan mainstream, tapi untuk desainnya ini gue masih suka lah ya. Karena dari dominasi satu warna aja, yaitu silver aja, jadi terkesan lebih mewah dan minimalis. Lumayan lah buat nambah-nambahin estetika ketika kita berproduktif di luar rumah, bisa nambahin ganteng juga nih ketika lagi ngerjain sesuatu, sekalian mejeng juga. Kalau kata pepatah mah ya, sambil menyelam, minum air. Gue yakin banyak nih yang mau langsung ke poin ini, yaitu di bagian harganya. Harganya bang gitu ya, ngomong mulu gitu. Ya sabar mas, ya sabar, satu gitu. Jadi buat harga untuk si laptop ini, si Acer Swift 3 yang pakai AMD, itu punya harga di kisaran 10 jutaan aja. Itu menurut gue harga yang termasuk murah yang masuk akal juga gitu. Karena biasanya untuk laptop dengan spesifikasi CPU Ryzen 5 5500U, harga segitu biasanya cuma dapat RAM di 8GB aja. Tapi kali ini Acer Swift 3 kasih RAM 16GB dengan harga yang relatif sama. Apalagi dapat free Office Home Student 2019 yang senilai 1,8 jutaan. Gokil. Memang ada laptop dengan spesifikasi serupa punya harga di kisaran 9,5 jutaan gitu ya. Ya kalau hitung-hitungan memang sama gitu. Tapi kayak kalau misalnya mau nambah RAM bisa. Tapi itu RAM solder apa enggak gitu ya. Tapi jangan lupa juga nih buat pertimbangkan beberapa fitur dan hadiah barusan juga yang udah dikasih sama Acer. Semuanya tetaplah balik ke kalian yang punya duit. Tapi dengan harga segitu, apakah speknya bagus nih? Nah, ayo kita cek. Untuk spesifikasinya yang lebih spesifik lagi, ya sesuai namanya aja. Laptop 10 jutaan ini sudah memiliki CPU-nya AMD Ryzen 5 5500U dengan kecepatannya up to 4 GHz. Dan juga sudah memiliki integrated grafiknya dari Radeon punya, dengan storage yang sendiri yang sudah didapat adalah 512GB SSD NVMe PCIe Gen 3. Ini sih udah lebih dari cukup menurut gua kalau buat produktif sama bukan buat pure main game aja. Apalagi jenis game yang agak berat kayak COD gitu, ya kasarnya kalau kita pakai laptop ini, laptopnya langsung meleduk gitu ya. Tapi ya karena laptop ini pun memang supposed to productive, not gaming gitu ya. Jadi menurut gua CPU begitu, apalagi ditambah RAM yang udah 16GB, ya kalau dipakai buat produktif ria, harusnya udah lebih dari cukup atau hampir sempurna lah kalau kita bisa memanfaatkannya dengan baik. Lanjut untuk performance testnya, gue ngetes seperti biasa dengan menggunakan Adobe Premiere untuk video editingnya. Untuk playback video 1080p atau Full HD masih oke, bisa dapat renderan di 13 detik. Gak lupa juga tes di GPU 1080 yang Lite, hasilnya juga kenceng juga, bisa kena di 8 detik aja. Dan untuk heavy editingnya, heavy effect GPU editing, itu pun masih oke, tapi sedikit naik nih di 13 detik. Tapi kalau misalnya kita bicarakan tentang GPU effect CPU effect maksud gue, di 1080p ini masih aman tapi lebih lama, yaitu di 18 detik. Tapi ini semua menggunakan proses project dari benchmark kita. Lalu apa kata hasil dari 3D Mark nih? Nah, gue udah coba menggunakan Firestrak, itu bisa mendapatkan hasil 3427, yang gak gede banget sih. Terus juga di TimeSpy-nya sama, dapat skor di 1285 aja. Tapi apakah hasil-hasil tersebut kecil? Ya nggak juga. Karena dari based on data yang ada, dari 3D Mark-nya sendiri, ini udah termasuk di atas rata-rata office laptop yang ada. Artinya, si laptop ini pun bukan laptop yang rata-rata punya, sedikit di atas daripada rata-rata. Gak sampai di situ, biar lebih valid, kita pakai metode seperti biasa lainnya, yaitu pakai Cinebench. Di Cinebench R15 sendiri, untuk si multicore-nya sudah bisa mendapatkan hasil yang lumayan banget, yaitu bisa dapat di 1204 dan singlenya di 174. Lalu untuk di R23-nya, Cinebench R23, poin multicore-nya udah bagus, dapatnya di 6781 dan single core-nya ini dapat di 1176. Produktif dan bukan gaming. Beberapa kali gue notice itu. Tapi bukan berarti laptop ini nggak bisa buat ngegame. Bisa. Karena gue juga udah ngetes beberapa game yang seperti biasa dari game FPS yang OG-nya tuh yang ringan juga, yaitu CSGO. Kalau kita main CSGO dengan settingan high, benchmarking bisa bilang di 56 FPS saja, medium-nya di 72 dan low-nya di 82. Tapi dari hasil tersebut, kalau kalian mau main dengan tekstur yang agak bagus, di medium ya bisa lah, di 72 FPS itu udah lumayan banget menurut gue. Tapi kalau mau kenceng banget mentok performance-nya, ya settingan low udah paling bener. Ya low harusnya sih ya masuk gitu, mengingat CSGO pun jarang banget nih yang peduli sama grafiknya. Lalu untuk Dota 2, untuk high-nya ini cuma dapat di 52, medium 73, dan low-nya dapat di 96 aja. Menurut gua untuk settingan medium udah nggak worth it lah ya, karena untuk Dota 2 sekarang di 70 FPS itu masih agak patah-patah lah kalau kata anak warnet bilang.
Ya, gue sih sangat rekomen main di settingan low aja. Ya, menurut gue itu 96 fps udah bagus lah. By the way, itu juga average FPS ketika lagi War V5 versus 5 di full abilities. Jadi gue rasa kalian main pakai settingan low udah lebih dari cukup lah. Lalu game Valorant pun juga masih oke nih, karena high end sendiri bisa mendapatkan di 86 fps, mediumnya di 96 fps, dan 130-nya untuk di bagian low-nya. Kalau kalian main Valorant dengan settingan very high, sangat rekomen lah. 86 fps itu benar-benar smooth, ditambah kalau low latency internetnya. Jadi kalau kalian mau main dengan grafik yang indah tapi tetap smooth, kalian main game Valorant aja. Bisa lah pakai laptop ini. Lanjut untuk baterai laptopnya. Nah, untuk baterainya sendiri, laptop ini punya baterai yang cukup standar aja sih. Dia itu punya kapasitas di 48 watt hour. Kalau untuk penggunaan biasa ya bisa lah 10 sampai 11 jam pemakaian. Kalau buat cuma berproduktif, gua rasa sih itu udah lebih dari cukup. Tapi gue agak kaget sih ya, untuk suhu di laptop setipis ini pun memiliki suhu yang oke lah ya. Karena gue cek di HW Info, untuk mode idle-nya sendiri itu cuma tahan di 40 derajat aja cuy. Saat di stress pun 100% menggunakan AIDA, suhunya itu mentok di 87 derajat aja. Jadi ya gimana nih menurut kalian? Ngomongin soal display laptopnya ini, si Acer Swift ini memiliki ukuran di 14 inci dengan resolusi di Full HD aja, dengan di panelnya IPS 100% sRGB. Emang cocok banget lah buat konten kreator digital ataupun desainer yang berkutat di warna-warni kehidupan digital. Walaupun memang ada kekurangannya, tapi sebenarnya bukan kekurangan juga sih. Tapi karena monitor ini cuma memiliki di 60 Hz aja sih. Ya baik lagi nih, laptopnya ini digunakan untuk apa nih? Bukan buat main game kan? Produktif itu udah cukup banget sebenarnya. Untuk webcamnya udah SD dengan resolusi 720p. Ini sih udah lumayan lah untuk ukuran kamera laptop bawaan yang biasanya itu butek. Secara keseluruhan pakai kamera laptop ini ya muka lo masih kelihatan jelas lah ya. Jadi aman kalau ada kebutuhan spesifik harus pakai kamera. Apalagi di pandemi sekarang ini yang apa-apa harus virtual, pasti kamera laptop bakalan kepake banget. Untuk speakernya sih laptop ini udah ada label DTS-nya. Harusnya sih udah jadi indikator kalau speakernya ini bukan speaker yang kurang-kurang. Dan emang kalau pas gua tes, suaranya sih udah lumayan bagus. So, secara overall laptop ini masih cukup worth buat dibeli, terutama untuk orang kantoran yang karena pandemi kayak gini banyak yang WFH. Kalian bisa nih gunakan laptopnya di rumah dengan sangat baik. Video Zoom sambil office working aman, dan nantinya pun kalau sudah kembali keadaannya, kerja balik di kantor lagi, kalian nggak bakalan keberatan juga nih bawa pergi-pergi si laptopnya, karena memang si laptopnya ini enteng dan juga tipis. Sama juga nih buat kalian juga yang merasa seorang content creator, bikin konten-konten di Instagram terutama Reels, bisa banget lah pakai laptopnya ini. Gue pribadi nggak rekomen juga nih buat full gaming ya. Tapi kalau buat light gaming kayak CS:GO, Dota 2, Valorant tadi misalnya gitu ya, pakai laptop ini sih ya udah aman lah, nggak ada patah-patahnya. Jadi kalau kalian merasa berproduktif, bisa selingan game ya, kalau lagi buntu juga gitu ya, bisa juga sambil mejeng karena laptop ini pun juga cukup mewah tampilannya. Ya paket komplit lah bisa dibilang. Jadi gimana nih menurut kalian dari laptop ini? Apakah sependapat sama gue kalau laptop ini oke? Atau memang sukanya laptop gaming aja? Coba dong komen di bawah ya. Dan mungkin itu aja review gue dari laptop Acer Swift 3 yang AMD punya. Terima kasih udah dengerin opini gue. Silahkan komen aja kalau misalnya kalian punya kritik ataupun saran yang ada pada video kali ini. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel Nyantai kalau kalian tertarik, dan like videonya kalau kalian suka. Jangan lupa juga untuk follow Instagram kita di Nyandote dan join Discord kita yang linknya di deskripsi. Udah gitu aja, di sini ada gue Ali sebagai hostnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.